Selamat datang di YouTube channel Dosen Amar. Hari ini kita masuk di materi kedua, minggu kedua untuk pengantar perancangan kawasan dan kota. Ya, hari ini kita bahas tentang urbanisasi dan urban sprawl. Apa itu? Ya, urbanisasi itu secara definisi dibagi dua. Ada secara demografi, yaitu perpindahan atau migrasi dan pertambahan penduduk dari desa ke kota. Definisi kedua secara ekonomi dan politik, yaitu proses perubahan masyarakat dari rural atau tradisional menjadi urban atau modern. Nah, ini ada dua ternyata ya. Selama ini kita tahunya yang nomor satu ya kan. Ternyata yang nomor dua juga adalah definisi dari urbanisasi. Dan kita biasa arsitektur lebih yang concern adalah lebih ke nomor 2 ya. Tapi nomor 1 juga mungkin juga bisa diperhatikan juga, tapi lebih utama kayak sepertinya nomor 2 gitu ya. Nah, latar belakangnya ya yang pasti pertama, kenapa orang ke kota begitu ya, atau kenapa kota jadi menarik begitu, banyak orang datang ke sana, atau orang yang ketika desa berubah jadi kota begitu ya, karena adanya perubahan ya, yang tadinya agraria gitu, agraris menjadi industri gitu ya, atau di situ ada pusat-pusat area industri di kota. Terus adanya fasilitas yang kurang lengkap ya di desa, di mana kota lebih lengkap begitu. Terus juga adanya kesempatan meningkatkan taraf hidup. Terus juga ada karena tertarik dengan gaya hidup kota yang modern alias barat ya. Oke. Terus dampak urbanisasi banyak. Yang pertama adalah kemiskinan pasti ya, dan persaingan tinggi ya, terus kesenjangan dan kecemburuan sosial, pengangguran dan pekerjaan ilegal, kriminalitas, kawasan kumuh atau slum ya, kemacetan, polusi udara dan polusi suara ya, banjir, terus tata guna lahan rusak gitu ya, yang tadinya adalah untuk penghijauan malah dibangun komersil misalnya seperti itu. Terus lahan kosong minim dan lahan mahal ya, tanah jadi mahal gitu ya. Ini adalah dampak-dampak urbanisasi dan juga menjadi masalah kota begitu ya. Nah, sedangkan tapi sebelum ke sana ditambah lagi satu masalah atau dampak ya, yang kita alami sekarang adalah pandemi di kota dibanding dengan desa. Justru masalah pandemi lebih mudah untuk menyebar gitu. Masalahnya justru di kota lebih terjadi banyak kasus dibanding di desa. Nah, ini juga jadi problem. Itu tadi ya, kota pergerakannya dan jumlah penduduknya lebih tinggi begitu. Jadi kemungkinan terjangkitnya lebih besar dibanding di desa, di mana desa mungkin dia bisa langsung lockdown sendiri. Kota agak susah untuk di lockdown. Nah, ini kita harus pikirkan sebagai arsitek ya. Nah, berkaitan dengan urbanisasi ya, salah satu yang menjadi problem juga adalah urban sprawl gitu ya, yaitu pemekaran kota ke daerah sekitarnya secara horizontal tanpa rencana dan tidak tertata gitu ya. Jadi ya seperti kita lihat Jakarta akhirnya
akhirnya mekar kan, semakin besar gitu ya. Akhirnya ketemu dengan daerah lain gitu ya, seperti Tangerang, seperti apa namanya, Bogor begitu, dan Bekasi gitu ya. Akhirnya jadi Jabodetabek begitu. Nah, nanti lagi menyebar lagi tuh. Padahal ini juga sehingga kota Jakarta dengan kota Bekasi, Tangerang, dan Depok dan Bogor gitu ya, sudah tidak kelihatan lagi batas-batasnya, mana yang mana kota Depok, mana kota Tangerang, mana kota Jakarta gitu ya. Nah, dan ini jadi masalah gitu. Di setiap lokasi ini atau kota ini. Nah, penyebabnya adalah pertama adalah pertumbuhan dan pertambahan penduduk yang meningkat. Terus harga tanah di pinggir kota cenderung lebih murah, ya kan? Kalau di tengah kota lebih mahal, ya. Jadi area-area suburban yang di pinggir kota dan rural di pedesaan yang dekat dengan kota terjajah gitu ya. Terjajah lahan hijau dan pertaniannya gitu, dibangun dengan dengan perumahan-perumahan. Ini yang terjadi di BSD, di Gading Serpong gitu ya. Sebenarnya dulu ini adalah lahan pertanian dan perkebunan ya. Terus ketiga adalah permukiman yang padat ya. Penyebabnya jadi permukimannya jadi padat. Nah, akibatnya batas antar kota ya tidak jelas, terus juga ruang hijau dan ruang publik justru berkurang, ya, baik yang di tengah kota maupun di pinggir kota nih. Ruang publik nggak ada, ruang hijau juga tidak ada yang berperan sebagai penyerap air, ya, menjaga kualitas air, udara gitu ya. Terus juga muncul kawasan kumuh ya, karena itu tadi ternyata makin bertambah penduduk, makin ada yang datang banyak pendatang, justru banyak ya orang miskin, tidak ada kesempatan karena persaingan di kota sangat tinggi gitu ya. Nah, terus juga akhirnya makin tinggi gap sosial, itu kesenjangan dan kecemburuan sosial antara yang kaya dan miskin. Semakin besar begitu ya. Nah, itu tadi sekilas ya tentang urbanisasi dan urban sprawl. Nah, coba bagaimana pandangan Anda mengenai materi minggu ini? Terus kedua, kira-kira apa gagasan Anda sendiri untuk menyelesaikan masalah ini? Ungkapkan secara jelas dan lugas. Saya harap gagasannya bukan gagasan yang standar, bukan gagasan yang biasa, kalau bisa yang radikal dan ekstrim. Jadi kira-kira apa nih kalau kalian diberikan kesempatan untuk memberikan gagasan gitu ya terhadap masalah tentang urbanisasi dan urban sprawl ini. Tentu saja pendekatannya adalah pendekatan secara arsitektural ya. Kira-kira apa nih cara menyelesaikan masalah ini? Coba pikirkan seradikal mungkin atau se ekstrim mungkin. Ya, siapa tahu bisa diwujudkan, kenapa tidak? Karena masalah ini sudah berapa lama tidak terselesaikan. Ya kan? Ya, terlalu banyak akhirnya kan bertemu juga dengan ya kepentingan politik, terbentur dengan pemerintah sendiri, terbentur dengan pihak swasta yang punya duit gitu ya. Nah, kira-kira apa? Ya, secara arsitektural apa atau secara non arsitektural apa? Ya, coba kira-kira apa? Ya, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa komen dan saran di bawah, like, share, dan subscribe.